Cek, 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 satu, cek. Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di konten serem. Wah, kita bertemu dengan siapa? Najla Mutia Nafiah. Oke, Najla pada kesempatan kali ini akan bercerita fiksi ya. Bagaimana pengalaman Najla mengenai dunia-dunia horor. Coba silakan Najla, boleh diceritain awal ceritanya. Jadi tuh yang pertama, saya tuh di klub tuh ada orang yang gak suka sama saya. Habis itu dia tuh sering main kayak ilmu-ilmu gitu loh. Nah, kawan-kawan saya ini juga banyak yang kena sama dia. Oh, jadi ini apa ya, yang orangnya merasa iri ketika di klub? Iya gitu. Oh. Habis itu yang punya klubnya ini juga kena kayak saya gitu. Oh, oke Najla, kita kayak ngeliatnya di kamera aja. Ya. Nah, jadi Najla dapat gangguan dari teman-teman klub. Oh, cuma satu orang sih. Oh, satu orang. Nah, kira-kira apa aja nih Najla yang pernah didapat dari Najla? Yang pertama itu saya tuh awalnya sakit demam dulu selama seminggu. Demam seminggu. Tapi dicek sehat atau sakit? Dicek katanya nggak ada apa-apa. Oh. Cuman kecapean aja. Terus waktu hari ke-6 saya demam itu, tiba-tiba saya bersin. Itu bersinnya keras banget sampai ibu saya kaget. Terus kata ibu saya gini, pas itu yang keluar banyak. Apa itu yang keluar? Maksudnya ingus gitu loh. Nah, jadi kamu demam dulu nih seminggu. Terus langsung ingus kamu keluar ya, kotoran di hidung ya? Iya. Terus? Habis itu saya langsung ke kamar mandi. Saya kira tuh itu ingus gitu loh, kotoran hidung. Ternyata? Nah, saya taruh di ember dulu, terus saya ambil tisu. Ternyata itu tuh ada daging busuk gitu. Astagfirullahaladzim. Dari hidung? Iya, dari hidung. Habis itu daging busuk kayak Kamu nggak kerasa sakit di sini? Awalnya kayak kerasa mampet gitu loh, tapi waktu dicek ke THT katanya bersih hidungnya. Oh, jadi udah dicek ke dokter, iya. Hidungnya bersih, pas ternyata dikeluar ada gumpalan daging seginian. Habis itu isi dalamnya ada paku gitu. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak ngerasa ketika ngeluarin di sini, kan biasanya keluar agak ngeraba gitu megang? Nggak ngerasa apa-apa, tapi waktu dikeluar habis itu lega. Nah, habis itu ayah saya kan baru banget kerja itu, kata ibu saya nelpon balik gitu. Habis itu saya langsung ke itu rumah sakit yang dekat perpustakaan Bogor itu loh. Oh, perpustakaan di dekat Cibinong. Nah, terus? Nah, katanya tuh mau ke THT tapi udah keburu jam 11, jadi gak bisa. Habis itu saya pergi ke rumah sakit apa sih namanya? Nggak salah. Habis itu saya cek jam 12. Pokoknya harus tunggu sampai jam 5 dulu. Terus waktu saya nyampe di situ, katanya dicek, dicongkel-congkel gak ada apa-apa. Bersih, yang kiri juga bersih. Jadi itu langsung dibawa ke dokter karena tadi ada keluar paku sama daging-daging. Iya, terus dagingnya makin lama makin bau gitu loh, Pak. Bau banget busuk. Iya, bau banget kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu pas lagi ingusnya gimana? Gini gitu apa? Enggak, saya bersihin langsung keluar gitu. Ketisuin? Iya, ketisuin. Pas diketisuin kamu kasih lihat mama? Iya, kasih lihat. Itu waktu belum saya pecah-pecahin, belum diraba-raba, jadi pakunya belum kelihatan. Oh, jadi di daging dibuka-buka gini ada paku? Iya, ada pakunya. Kamu nggak lecet apa sakit kayak truk gitu? Enggak. Pas di sini? Iya, nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim. Tapi kata dokter gini, kamu pernah masukin barang nggak ke paku? Nah, pertanyaannya. Terus waktu ditanya di Google, kalau kita masukin paku barang gitu selama 3 hari pasti langsung berdarah kan hidungnya. Nah, tapi ini saya enggak. Nah, di situ janggalnya. Oh, di situ ya. Oke, kita mulai. Bapak mulai merinding nih dengar cerita Najla. Seharian itu gimana kamu? Ada hal-hal aneh lagi nggak yang didatengin? Pernah sih, abis itu mimpi atau ngigo kayak gimana? Mimpi. Jadi itu sebelum saya bersin itu dimimpiin gini.
pokoknya ada orang cewek gitu. Jangan nyebut nama ya. Terus datang ke mimpi saya, bisa dia bilang aku boleh masuk apa enggak. Terus saya tuh nggak tahu, saya bilang boleh. Terus akhirnya abis itu besoknya langsung abis itu besoknya langsung keluar paku. Pas yang bersihin itu? Iya, tapi sebelum saya demam saya mimpiin lagi gitu. Cuman saya belum cerita ke ibu saya. Oh, yang ini belum cerita nih, yang setelah keluar paku mimpi. Iya, mimpi itu. Nah, itu mimpi apa tuh? Itu sama, tapi ini cowok. Oh, cowok. Nah, cowoknya itu yang ngirim ke saya. Ngedatangin kamu, bisa datang? Iya, datang. Kayak kelihatan nampak wajah gitu ya? Astagfirullah. Tapi kamu baca doa di situ? Baca, katanya saya kalau ada gitu baca aja ayat kursi. Itu kamu pas sampai mimpi itu sampai bangun nggak? Apa rep-repan? Sampai bangun saya, jadi kadang-kadang kalau tidur itu 5 kali bangun waktu sakit itu. Bangun jam berapa aja tuh? Kadang-kadang jam 1, kadang-kadang baru tidur sejam gitu langsung bangun lagi. Karena kayak nggak nyaman dimimpiin gitu, bukan karena badan sakit? Bukan, nggak nyaman tidurnya. Abis itu pernah waktu abis keluar paku itu, saya nggak bisa tidur, pokoknya sampai ada orang ngaji mau subuh itu saya baru bisa tidur. Oh, jadi ada yang ngajiin? Iya, ada ngajiin dulu baru saya bisa tidur. Berarti benar nih. Oke. Jadi Bapak udah bisa mengidentifikasi cerita kamu yang agak, Bapak juga serem banget ini, Najla, deg-degan sampai keluar paku guys ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi ketika di situ kamu lagi keadaan bisa sholat apa enggak? Bisa sholat. Oh, bisa sholat. Maksudnya enggak berhalangan kan? Enggak. Nah itu maksud Bapak ketika itu kamu baca Quran tuh. Kamu baca Quran panas nggak waktu itu? Biasa aja, tapi abis saya malamnya itu malam keluar paku. Saya di video callin sama kiai gitu. Dia itu suruh bawa air minum segelas gini. Terus dibacain ayat. Oh, udah ya gitu ya. Jadi buat antisipasi. Oke. Tapi setelah itu udah nggak ganggu? Udah enggak. Oh, udah ganggu ya. Jadi cerita Najla agak serem juga nih Bapak nih. Jadi ini Bapak kira cerita kita tuh cerita fiksi, tapi jadi nyata gitu pakunya ya? Iya. Sampai sekarang dipegang di mana pakunya? Masih ada. Paku kecil, paku apa itu? Paku kecil itu kayak paku yang buat kayu ya? Iya. Kok sampai bisa ada daging di situ? Dagingnya daging busuk juga? Iya, daging busuk. Kayak udah berhari-hari gitu loh. Terus ketika kamu bertanding ada yang aneh nggak? Ini sebenarnya waktu latihan sih. Apa itu? Yang kamu katanya cedera ankle ya? Iya, itu awalnya tuh kata ibu saya kan bisa lihat. Nah, kata ibu saya tuh suka ada bayangan hitam-hitam gitu. Pas di mana? Di gor. Oh, di gor. Tapi kalau bayangan hitam-hitam itu muncul waktu kalau ada yang mau cedera gitu loh. Oh, jadi kelihatan. Oh, jadi ini di luar ini ya kesehatan. Jadi maksudnya makhluk-makhluk apalah gitu ya. Iya. Terus tapi benar ketika ngelihat yang warna hitam ada yang ankle. Benar, kadang-kadang itu ada kawan saya. Itu ada bayangan hitam gitu. Dia lompat, bukan lompat sih, lari gitu. Tapi ngerasa ngelayang, jadi kepalanya kebanting sampai apa sih namanya? Astagfirullah. Sampai apa ya? Kayak linglung gitu loh, pingsan. Gimana coba di gini kan lagi lari. Nah, kan dia lari gini di lapangan. Terus dia kayak ngerasa ngelayang gitu loh. Oh, langsung jatuh gitu kepala. Jatuh kenceng banget suaranya. Sampai pingsan, pokoknya berapa hari gitu dibawa ke rumah sakit, ternyata itu kepalanya kebentur keras. Astagfirullahaladzim. Itu setelah ibu kamu ngelihat bayangan? Terus apa lagi tuh yang pernah kamu lihat tuh? Yang kamu cedera ankle gimana? Oh, yang saya cedera ankle itu waktu bulan puasa sebenarnya. Nah, waktu bulan puasa itu saya ada kayak turnamen gitu loh di klub. Habis itu saya pemanasan spike gitu. Nggak ada apa-apa. Saya ngerasa biasa aja kakinya, tapi tiba-tiba ketekuk gitu. Kaki ketekuk? Jadi ini kan misalnya nih. Kaki telapak kaki? Iya, telapak kaki. Nah, jatuhnya miring gini. Begini, dok, aduh sakit. Iya. Tapi itu saya gak cerita ke siapa-siapa, cuman waktu balik bengkak, tiba ke tukang pijat. Kata tukang pijatnya, ini bukan masalah apa-apa, cuman ada ngeganggu. Oh, iya. Gitu. Serem juga Najla nih. Oke, ini kita sudah berapa menit guys? Udah 9 menit, agak merinding nih Bapak nih ya.
Tapi alhamdulillah sekarang kondisi sedang pemulihan, nggak ada yang ganggu kan? Oh, kadang-kadang suka itu meriang-meriang gitu. Oh, meriang-meriang. Nah, sekarang Bapak tanya nih Najla. Najla dalam sehari itu ngaji ada berapa menit? Waktu jam berapa? Maghrib? Maghrib masih di lapangan kan? Iya, masih di lapangan. Terus kadang subuh. Oh, subuh ya. Oke. Nah, sekarang mungkin Bapak minta nih nanti Najla ketika ada waktu luang, udah ada hal-hal aneh, udah baca aja lah. Minimal surat Al-Fatihah kayak gitu. Iya, kata ayah saya kalau meriang gitu. Tapi Bapak jujur pernah lihat buku apa ya? Sebenarnya kayak ilmu-ilmu gaib gitu tuh. Dia tuh hanya bisa nyerang 3 gitu. Pertama psikologi, jadi kayak ngegangguin doang. Dia secara langsung. Kedua racun. Ketiga ya hal yang kayak tadi kayak gitu. Cuman yang itu agak jarang. Ternyata masih zaman sekarang masih ada ya. Nah, saya tuh waktu sebelum pakai kan saya baru pakai jilbab di Vol itu kan baru pas sama Bapak kelas 5. Iya. Semester 2. Iya, pokoknya saya tuh nggak nyadar kan dia ada anaknya kan di klub gitu. Saya lagi wudhu. Saya nggak ngerasa rambut saya diambil. Ngambilnya gimana? Jadi itu dia kayak megang gini, oh kamu gitu loh. Kayak pura-pura ngobrol sama saya. Tapi dia tuh ternyata ngejambak, tapi saya nggak ngerasa. Tapi kata kawan saya, Najla kamu nggak sadar rambut kamu diambil? Enggak. Terus saya bilang biarin aja lah gitu. Jadi rambutnya diambil diem-diem, kayak dicabut pelan gitu ya? Iya, kayak dicabut pelan, tapi saya nggak ngerasa. Oh ya, kita break dulu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kamu rambutnya hampir diambil ya? Nah, kira-kira ini kita nampilin video kayak gini nanti, tapi orangnya udah tahu belum dia yang ngelakuin? Enggak kan? Hah? Teman-teman udah pada tahu belum dia yang ngelakuin? Belum, yang tahu cuman saya sama pengurus klubnya doang, keluarga saya sama pengurus klub. Tapi kayak gini kita bikin konten nggak apa-apa kan? Tapi nggak menyebutin nama. Enggak. Yang penting Najla bisa sehat. Kalau bisa sih saran Bapak ya minta maaf lah sama siapapun teman klub, bukan yang kita tuduh siapa nih, tapi semuanya aja. Ya. Kita minta maaf, kasih ajak makan, terus minta maaf aja, karena jujur Najla, Bapak juga pernah ngalamin sedikit sih, tapi ceritanya ya kan sebenarnya kesempatan Najla. Jadi Bapak punya saudara, kakaknya istri Bapak, itu setiap mau berangkat ke pasar itu jantungnya duk, jadi sampai kayak nggak kuat ke pasar, jadi dihalangin untuk ke pasar. Jadi sampai dibikin sakit, terus ketika dicek ke dokter nggak ada penyakit, tapi badannya ngerasa sakit tuh kayak gitu. Ini kayak pengurus klub saya gitu. Oh sama ya. Jadi itu dia meriang, terus dibawa ke rumah sakit. Awalnya tipes dibilangnya. Habis itu katanya suruh cek seluruh tubuh, ternyata gak ada apa-apa. Gak ada kan, nah itu. Akhirnya terus dia dibawa ke ke ustadznya ya, dia ngobrol, akhirnya didoain. Ya mungkin hari itu sembuh, tapi seterusnya masih diganggu Najla. Nah itu yang menurut Bapak yang menurut Bapak ada positifnya, ada negatif. Jadi positifnya gini Najla, ketika kita diserang orang, buat Bapak sih baiknya kita yang defense dulu, kita yang kuat, kita yang baca atau kita yang yakin sembuh, minta sama Allah. Jadi sebelum kita mengusahakan ke opsi-opsi yang lain kayak gitu. Terus emang dia karakternya gimana? Suka gampang marah atau iri? Ayahnya. Oh, serem juga nih Bapak. Tapi anaknya itu juga kayak ayahnya sifatnya. Irian gitu. Karena ini memang pertaruhan ya. Tapi ya bismillah lah. Maksudnya ini kan bukan klub yang Najla ikutin, mungkin ada klub yang lain lah kayak gitu. Jadi kita tidak menjurus ke sana, kita hanya bercerita saja. Nah, terus Najla saat ini seminggu udah lumayan. Itu kejadian kapan? Bulan Agustus awal. Agustus awal ini, astagfirullah. Makanya Bapak tahu cerita kamu tuh karena Bapak update pusulap merah sama yang ahli ruqyah tuh. Ibu kamu nanya tuh pengen di ruqyah. Karena bisa, kalau Bapak lihat di video TV sih biasanya suka ditaruh deket rumah-rumah kamu. Kayak gitu. Ada benda-benda hal. Ada pernah? Sebenarnya tuh ada pelatih saya. Bukan pelatih yang ibu saya sering cerita itu. Yang lain lah. Iya. Nggak kita sebutin terus. Ternama itu. Dia tuh sekongkolan sama yang ini. Terus? Jadi itu kayak kerahasut gitu sama dia. Nah dia tuh sering main ke rumah saya, anaknya. Anaknya tuh
apa ya, sifatnya tuh kayak penasaran, suka ngambil-ngambil apa? Bukan, kayak dia tuh baik-baik tapi ada maunya gitu loh. Contohnya? Kayak saya kemarin, dia tuh sahabatan sama saya gara-gara saya sering ngajak dia main gitu. Tapi dia sering ngomongin saya di belakang. Oh, jadi berbeda ya? Iya. Itu kamu tahu dia ngomongin dari belakang? Tahu, soalnya kawan saya cerita lagi. Oh, ceritanya apa yang diceritain? Jadi cerita itu yang diadu dombanya. Dia bilang kalau saya tuh sering ngomongin kalian di belakang. Padahal mah enggak. Enggak. Oh. Nah, ini buat teman-teman nih, buat adik-adik kelas SD juga jangan sampai jadi tukang yang melebih-lebihkan ya atau mengadu domba. Karena Najla nggak pernah kayak gitu kan. Bapak kenal Najla tuh orangnya baik kayak gitu. Mungkin itu saja Najla dari konten serem ini. Bapak juga deg-degan ya. Semoga tidak ada anak yang seperti Najla lagi ya. Dan Najla juga bisa sehat. Amin. Mungkin Najla bisa ngomong langsung di channel YouTube Bapak, minta maaf sama teman-teman kalau ada yang salah. Jadi biar ya misalnya minta maaf kita ngomong gitu. Gimana Najla? Ke siapa aja, takutnya kan kita nggak tahu ada salah sama siapa. Jadi kita kena penyakit ain. Ain tuh ada orang yang sebel tuh, dia ngedoain dalam hati tuh. Oke, boleh Najla silakan. Yang teman-teman saya di klub itu. Iya, jangan di klub lah, semuanya yang ada di teman Najla. Buat kawan-kawan saya semuanya, kalau saya ada salah, saya minta maaf. Insya Allah kalau misalnya Najla ada utang ataupun yang belum dibayar juga bakal dilunasin ya Najla ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi teman-teman yang nonton video ini, Najla meminta maaf apabila ada salah kata perbuatan yang Najla lakukan. Tolong dibuka pintu maafnya. Najla minta maaf agar tidak terjadi seperti hal-hal yang tadi kita sampaikan ya Najla. Jadi kalau misalnya ada salah, baiknya ngobrol langsung kayak gitu Najla. Oke, itu saja dari podcast Serem kali ini. Wah, ini Bapak sangat merinding sekali ya. Dagingnya sekarang masih di mana? Dikubur? Enggak, masih ditaruh dalam box sama ibu saya. Makin bau dong. Itu kayak daging ayam apa daging apa tuh? Daging, gak tau deh, kayaknya daging hewan gitu. Hewan, bukan ayam, bukan sapi, bukan. Astagfirullahaladzim. Bapak jadi merinding deg-degan itu. Itu masih disimpan di box? Masih. Berubah nggak nanti, hilang nggak atau? Itu loh Pak, kalau ini dagingnya awalnya tuh kan gede ya. Habis waktu dikeluarin di suhu normal gitu makin kecil. Jadi kayak ukuran jempol ada? Ya segini. Kecil segini tengah ya. Serem ya. Kamu dulu Najla sampai bisa hidung keluar, Masya Allah. Ingat Najla, Allah itu ngasih ujian ke kamu berarti untuk menguji keimanan kamu. Berarti iman kamu insya Allah akan dinaikkan lagi ya. Mungkin itu saja dari podcast Serem. Jangan lupa di subscribe. Dadah. Mohon maaf juga ya kalau ada salah kata, siapapun yang disebut. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.